Kalau bukan karena nama keluargaku, kamu tidak akan pernah jadi siapa-siapa. Kalimat itu jatuh begitu saja, seperti sampah yang dibuang dari jendela mobil mewah. Pria itu bahkan tidak menoleh saat mengucapkannya. Di pinggir jalan kawasan Kebayoran Lama, seorang laki-laki berdiri kaku, menggenggam map coklat berisi surat pemecatan, dengan hujan tipis membasahi bahunya. Namanya Arman, dan yang baru saja memecatnya adalah kakak kandungnya sendiri. Sebelum cerita ini berlanjut, kalau kamu pernah disakiti justru oleh keluarga sendiri, klik like dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah yang mungkin terlalu nyata untuk diucapkan. Dan tuliskan di kolom komentar, kamu menonton dari daerah mana? Arman dan kakaknya, Damar, dibesarkan dari keluarga sederhana di Purwokerto. Ayah mereka meninggal muda. Ibu mereka berjualan nasi pecel. Damar cerdas bicara. Arman pekerja keras. Saat Damar kuliah bisnis di Jakarta, Arman berhenti sekolah untuk membantu ibu. Ia mengirim uang, menopang dari belakang. Dan saat Damar mendirikan perusahaan, Arman ikut dari nol. Mengurus gudang, mengantar barang, menangani komplain. Ia tidak pernah minta saham, tidak pernah minta jabatan. Ini usaha keluarga, katanya dulu. Aku percaya kamu. Kepercayaan itulah yang kelak menghancurkannya. Perusahaan berkembang. Uang masuk. Gaya hidup naik. Dan pelan-pelan, Damar mulai malu punya adik seperti Arman. Penampilan kamu kampungan. Cara bicaramu bikin klien ilfeel. Sampai suatu hari, Arman dijadikan kambing hitam atas kesalahan laporan. Tanpa rapat keluarga, tanpa pembelaan, ia dipecat. Dan malam itu, Damar berkata, "Kamu sudah cukup hidup dari namaku." Arman tidak membantah. Ia hanya pulang ke kontrakan kecil, duduk lama di lantai, memandangi tangan kasarnya. Ia tidak marah. Ia kosong. Keesokan harinya, ia pergi ke Tegal, bekerja di pabrik pengolahan hasil laut. Upah kecil. Kerja berat. Tapi satu hal yang tidak hilang. Integritasnya. Ia menolak manipulasi timbangan. Menolak suap. Menolak memotong gaji buruh. Adesanya heran. Kamu ini terlalu lurus. Arman menjawab pelan. Kalau saya bengkok, saya tidak bisa tidur. Di Jakarta, Damar berpesta. Perusahaan berkembang cepat, terlalu cepat. Utang besar. Ekspansi tanpa kendali. Ia percaya satu hal. Ia kebal. Semuanya butuh perusahaanku. Katanya. Ia tidak sadar. Fondasi bisnisnya rapuh. Titik balik Arman datang dari kejadian kecil. Ia menolong seorang ibu tua yang ditipu tengkulak. Membelahaknya. Menjembalikan yuangnya. Peristiwa itu dilihat seorang investor senior yang sedang audit lapangan. Kamu tahu ini bisa bikin kamu dipecat? Tanyanya. Arman menggengak. Kalau saya diam, saya ikut mencuri. Investor itu tersenyum. Beberapa bulan kemudian, Arman ditarik ke Jakarta, bukan sebagai buruh, tapi sebagai manajer operasional perusahaan baru. Sementara itu, kehancuran Damar dimulai. Audit pajak. Kontrak dibatalkan. Klien besar mundur. Ia panik. Ia berteriak pada staf. Ia mencari kambing hitam, tapi kali ini, tidak ada Arman. Utang menumpuk. Rumah disita. Teman-teman menghilang. Dan suatu hari, ia melihat nama Arman Santoso sebagai direktur perusahaan pesaing, yang mengambil alih seluruh asetnya. Damar Jematar. Mereka bertemu di ruang lelang aset. Damar duduk tertunduk. Wajahnya kusut. Tidak ada lagi jas mahal. Arman masuk. Tenang. Rapi. Sederhana. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya Damar lirih. Arman menjawab pelan. Aku tidak melakukan apapun. Kamu hanya menghancurkan dirimu sendiri. Damar jatuh miskin. Istrinya pergi. Rumah kontrakan sempit. Hidup dari sisa-sisa. Dan Arman? Ia hidup berkecukupan. Membawa ibunya pindah ke rumah kecil yang nyaman. Tidak mewah. Tidak berisik. Suatu sore,
Damar datang. Macenya Besa. Maafkan aku, katanya. Arman menatap kakaknya lama. Aku sudah memaafkan, jawabnya. Dari dulu. Dan kalimat itu justru membuat Damar hancur sepenuhnya. Tahun berlalu, Arman dikenal sebagai pemimpin adil. Tidak suka pamer. Tidak suka menjatuhkan. Dan Damar? Ia hidup sederhana. Bekerja serabutan. Setiap malam membawa satu penyesalan yang tidak bisa dihapus. Ia menghancurkan satu-satunya orang yang tulus padanya. Kalau kamu masih di sini sampai akhir, ingat satu hal. Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan musuh, tapi pengkhianatan darah sendiri. Klik like dan subscribe. Kalau kamu percaya, orang baik mungkin kalah di awal, tapi hampir selalu menang dengan tenang di akhir. Tulis satu kata di komentar. Ikhlas.